Oke, Mbak Ging, ada topik yang juga ya saya kira tidak kalah menariknya fenomena akhirnya ketemunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Hmm. Setelah ini Mm-mm. hitung saya 4 bulan ya. Terakhir kan buka puasa bersama ya Mbak Agi ya. Buka Ya. puasa tanggal Mm-mm. 26 Maret itu buka puasanya dan kemarin Mm-mm. itu kemarin berapa? Tanggal 20 ya, 20 Juli ya Ya. hampir hampir Mm-mm. ya 4 bulan itu tidak ketemu dan ya akhirnya Pak Prabowo juga datang ke sana ke mana ke Ke Solo. rumahnya Pak Solo dan kemudian banyak Mm-mm. yang menafsirkan sebelum tidak ngomongin soal PSI-nya bagaimana posisi duduknya Pak Prabowo ketika bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi ini sebenarnya hubungan ini antara seorang presiden kepada mantan presiden atau dari seorang Mm-mm. penguasa kepada rakyatnya dan sebenarnya tafsirnya menarik menarik sekali gitu dan kemudian tapi di balik itu kan kita juga tahu bahwa sudah cukup sekian lama Pak Prabowo itu tidak menjenguk tidak bertemu dengan Pak Jokowi Ya. karena bahkan kan pada Lebaran Pak Prabowo juga tidak hadir. Kemudian pada waktu Pak Jokowi dikabarkan sakit, itu juga Pak Prabowo juga tidak menjenguk gitu. Mm-mm. Yang lebih menarik adalah coba kita lihat videonya ya. Ternyata ketika bertemu Mm-mm. tidak cipika-cipiki. Saya tadinya nggak kepikir, tapi juga ada netizen coba tuh. Pak Prabowo aja biasanya kan cipika-cipiki kalau ketemu dengan Pak Mm-mm. Jokowi. Sekarang kok nggak cipika-cipikin, pasti takut kalau sakitnya menular. Masih ada yang ngomong begitu netizen. Iya, secara Pak Prabowo ini adalah kepala negara ya, Mas Erso. Mm, mm, Dan kemudian kepala negara itu kalau seandainya dia akan bertemu dengan orang yang terlihat sakit, mm, ada eh, demam, kan mm, biasanya kalau sakit suhu tubuh kita naik apa kan mm. akhirnya dibatalkan itu pertemuan. Iya, iya, Karena iya. karena jangan sampai itu terjadi. Ini kita ketahui karena kita pengalaman sebagai wartawan istana dulu ya. Yes, ya. Dan iya, Itu apalagi itu orang yang protap ya, karena presiden itu nggak boleh sakit kan gitu. presiden tidak boleh sakit kalau seandainya pun dia sakit gitu ya karena ya kejadian alami saja Mm, begitu mm. ya. Bukan karena yang faktor tadi itu ya gitu ya. Bukan faktor dari pihak luar yang apalagi saat ini diketahui, mohon maaf ya, Pak Jokowi ini kan sedang kena sakit kulit begitu dan sakit kulit itu biasanya setahu kita itu memang menular. Walaupun ini sudah dari jauh-jauh hari itu klaimnya adalah karena alergi. Mm, Kalau alergi biasanya tidak menular begitu. mm, mm, Tapi dengan melihat penampilan dari Pak Jokowi, alerginya nggak selesai-selesai begitu sudah dari sejak wafatnya Paus dan dia ke mm. Roma begitu ke Vatikan itu kan akhir April Akhir begitu April sekitar ya. 25-26 April dan sekarang kita sudah sampai ke akhir Juli Juni Juli sudah 2 bulan begitu Mas Ersu dan kita melihat dari wajahnya Pak Jokowi ya ini hanya dugaan begitu tapi banyak sekali yang mengatakan saat ini memang tidak terlihat begitu belang apa dan sebagainya tapi memang kalau di kamera terlihat mungkin ya ada obat atau semacam bedak atau apa sehingga memperlihatkan rata, tapi itu malah justru terlihat janggal, tidak alami. Apalagi Pak Jokowi kan terlihat agak bengep kayak gitu ya Mm, dari matanya. Terus perbedaan kulit yang ada di bawah apa namanya rambutnya itu kan kalau rambut sudah jarang ya beliau kan sudah berusia juga rambut sudah jarang akan kelihatan kulit dari kepala berbeda betul dengan kulit di bagian dahi misalnya di sekitar ini begitu artinya ya memang ada memakai sesuatu begitu. Dan ini ya walaupun dikatakan tidak menular, ini berbahaya untuk presiden. Ini orang nomor satu yang walaupun apapun alasannya harus mm, dilindungi kesehatannya begitu. mm, Jadi iya dan kemudian juga selain soal itu yang ramai dibahas Mas Hersu, mm, itu seperti kata Mas Hersu soal bagaimana mereka bertemu dan mereka duduk. Ini kan mm, seperti eh, ada di deretan mm, apa namanya satu deretan-deretan yang berbeda walaupun ini kan keluarga ya, ada Pak mm, Jokowi, ada Ibu Iriana, kemudian ada Gibran di mm, sisi yang satu. Kemudian di sisi yang satu lagi ada Pak Prabowo beserta dengan jajarannya gitu, anggota kabinet begitu. mm, mm. Tapi kan ini Kak posisi Gibran ini sebenarnya sebagai apa begitu? Iya, iya, iya. Kalau karena presiden itu kan tidak pernah selesai untuk menjadi presiden, walaupun dia di acara keluarga, di acara dia statusnya tetap sebagai presiden. Dan ini seperti dia menghadap sebuah keluarga yang kita sering juga sebut sebagai menghadap ke sebuah dinasti begitu. Mm, mm, Seharusnya Gibran itu kan duduknya ada di deretan Pak Prabowo. mm, Ini mm. banyak sekali yang mencermati. Jadi netizen itu sangat-sangat detail ya melihat hal-hal seperti ini. Ya, 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 ya memang posisinya ini seperti Prabowo ketemu dengan keluarganya Jokowi gitu. Nah, persoalannya dalam kapasitas kapasitas apa gitu Pak Prabowo itu bertemu nemuin Pak Jokowi itu.
karena kan terkesan bahwa Pak Prabowo melapor kan gitu, wah sudah Mhm. lapor 2 minggu keliling Eropa dan banyak pencapaian-pencapaian kan Pak Prabowo menyatakan seperti Betul. itu ya sampai keluar. Mhm. Jadi memang Mhm. benar Mbak itu soal tadi itu ya soal posisi dan sebagainya itu dalam posisi yang membingungkan. Bagaimana sih sebenarnya relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu gitu ya. Orang kalau menjawab realitasnya Pak Prabowo kan memang presidennya. Tetapi Pak Prabowo juga Mhm. selalu mengakui bahwa dia adalah penerusnya Pak. Tim ini adalah timnya Betul. Pak Jokowi, penerusnya Pak Jokowi dan dan kemudian bahasa tubuh ini juga menunjukkan itu. Selama ini kan sebenarnya orang kemudian bertanya-tanya sudah apakah relasi ini masih terus berlanjut atau tidak berlanjut karena Mhm. jeda 4 bulan tidak pernah bertemu itu adalah waktu yang lama gitu dan tiba-tiba sekarang ketika bertemu kemudian dia dia datang ke sana ke Pak Jokowi harusnya kalau kalau seorang presiden itu nggak bisa dia datang ke seseorang gitu itu dalam tidak ada penyebab misalnya ke orang sakit dia Betul. menyengok dan datangnya tapi kalau seorang presiden datang kepada apalagi kalau udah misalnya sowan kepada sesepuh dan sebagainya itu wajar. Tapi dalam kasus ini kan orang tahu bagaimana intensi Pak Jokowi dan keluarganya gitu. Bagaimana Pak Jokowi masih terus cawe-cawe, bagaimana dia memasukkan orangnya di pemerintahan setelah sebelumnya di kabinet, sekarang kemudian komisaris-komisaris masuk dan kemudian Pak Prabowo masuk tetap hadir ke rumahnya Pak Jokowi. Orang akan tetap melihat itu bahwa ya ini masih Pak Prabowo itu masih undernya Pak Jokowi kalau lihat seperti itu kan itu yang kemudian rame banget sekarang ini dan apalagi kemudian ketika hadir juga di PSI gitu orang akan teringat bagaimana relasi antara Pak Prabowo dengan PSI kan gitu. Iya, iya, betul. Dan ini juga membuat orang jadi menduga-duga, mengingat begitu banyaknya menteri dari Jokowi ini yang kemudian terseret berbagai kasus, begitu Mm-mm, kan? mm-mm. Ya, jadi orang juga dan berbagai kasus itu, seperti misalnya taruhlah Yakut, Menteri Ya. Agama. Mm, Ini aliran uangnya sedemikian besar ini mengalir kemana saja. mm. Tidak mungkin ini hanya Yakut dan kroninya begitu kan. Apalagi kemudian ada cawe-cawe Jokowi dia jangan pulang dulu ke Indonesia sampai kemudian ketika itu apa ya pansus atau apa semacam itu ya yang dibuat untuk Oh ya pansus kuota haji itu ya. ya untuk mengadili untuk Mm, membuat detil masalah tersebut yang diharapkan dilanjutkan oleh DPR yang selanjutnya begitu. Tapi sampai sekarang itu ya, ya sekarang berlanjut ke KPK, tapi kan kita masih dipanggil pun tidak begitu kan Mas Ersu. mm, Dan kemudian orang juga menduga-duga aliran dana itu juga mengalir ke atas, mengingat ya tidak ada visi misi dari Menteri Agama, semuanya itu harus pasti dan orang menduga pasti atas pengetahuan Jokowi begitu terhadap pengalihan kuota tersebut. Begitu juga dengan yang terjadi pada Nadiem, apalagi Nadiem sudah membuat grup WA yang kemudian dia mengetahui bahwa dirinya akan menjadi menteri. Di grup WA itu dia sudah membicarakan soal proyek Chromebook tersebut dan bahkan sesudahnya dia dilantik menjadi menteri langsung beberapa bulan kemudian pada bulan Februari kalau tidak salah dan April itu dia menemui petinggi mm, Google mm, meminta apa akses 30% begitu kan mm, dari petinggi Google kalau seandainya proyek ini jadi terlaksana apa dan sebagainya. Kita tahu yang namanya prestasi itu jauh dari Nadiem Makarim ketika itu, tapi dia tidak kunjung di reshuffle juga seperti yang lainnya. Ini ada apa eh, dan korupsinya itu sampai kedugaan korupsi itu sampai triliunan. Tidak mungkin ini hanya apa staf-stafsusnya yang ketika digerebek pun keadaannya biasa-biasa saja begitu mm, mm, yang tidak kemudian kalau seseorang itu yang korupsi demikian besar kan kita pasti bisa terlacak gitu harta-harta kekayaannya kemana saja begitu walaupun itu disembunyikan dan jadi mengalir kemana begitu juga dengan kasus-kasus yang lain banyak sekali kasus sebetulnya Mas Hersu mm, jadi dan ketika Prabowo ini sedang menyelidiki berbagai kasus korupsi seperti itu dia malah justru menemui begitu dia mm, sowan bahkan dikatakan sebagai sowan loh. Saya sebetulnya mendengar kata sowan, ya ampun presiden saya sowan kepada mm, presiden yang lalu yang mm, reputasinya adalah sebagai juara OCCRP yang sekarang mm, menteri-menterinya banyak dipermasalahkan, PR-nya banyak sekali, keruntuhan ekonomi, utangnya banyak sekali. Sekarang kita menghadapi apa pembayaran itu sekitar 500 berapa triliun begitu Mas Hersu itu hanya untuk bunga saja mm, yang boncos-boncos betul lah pajak kita juga boncos begitu dan ini malah sowan kepada orang yang apakah ini strategi Prabowo? mm.
banyak yang masih mengatakan demikian bahwa ini adalah satu strateginya sambil sambil dia hehehe di depan orang tersebut, tapi kemudian di belakangnya mencubit gitu. Yang di belakangnya kemudian tetap seperti misalnya Riza Khalid itu di apa namanya sudah sekarang sudah menjadi buronan dan sebagainya. Dan kita tahu dari pernyataan dari Pak baik itu Pak Said Didu, pernyataan dari Pak Sudirman Said dan juga pernyataan dari orang-orang yang dulu cukup dekat dengan Pak Jokowi menjadi pembantu Jokowi mengatakan bahwa kepada Riza Khalid saja Pak Jokowi ini takut begitu untuk mempersoalkan dia, kepada yang lainnya Setia Novanto pun dia takut begitu untuk mempersoalkan Setia Novanto ketika itu begitu. Jadi apakah betul sungguh-sungguh Pak Prabowo ini akan mengejar koruptor-koruptor tersebut? Itu kan yang menjadi pertanyaannya, Mas Hersu. Ya. Dan apalagi kemudian ketika di hadapan PSI, dia mengatakan bahwa apa Indonesia gelap apa dan sebagainya itu kan Mm. itu adalah kerjaannya koruptor, yang membiayai adalah koruptor, demo-demo Indonesia gelap apa dan sebagainya. Ini siapa yang membisiki, Pak? Walaupun Pak Prabowo mengatakan ini ada orang yang eh, seperti mengetahui pikiran saya begitu. Jadi seolah-olah orang itu mengetahui pikirannya dan kemudian banyak berkoar-koar begitu ya. Apalagi dia mengatakan ada orang yang memiliki banyak gelar dan kemudian intelektual begitu yang setiap hari ngomong gitu seolah-olah dia tahu banyak hal. Ini siapa yang dimaksud? Ini kan banyak sekali clue-clue tapi kita tidak tahu siapa yang dimaksud begitu. Apakah ini musuhnya Jokowi? Banyak sekali musuhnya Pak Jokowi ini yang bergelar, memiliki gelar dan kemudian juga intelektual gitu, yang secara mereka juga baru bisa berbicara sekarang ketika masa Pak Jokowi mereka sulit untuk berbicara soal itu begitu. Ini tuduhan-tuduhan Pak Prabowo pada acara PSI tersebut, Mas Hersu, ini sekarang juga rame betul dibicarakan. Mm. Apalagi yang soal kabur misalnya, ini salah satu saja, ini blunder sebetulnya Pak Prabowo mengatakan itu loh Pak. Pak Mm. Prabowo mengatakan bahwa kabur aja dulu, eh, kabur aja loh, emang gampang di luar negeri katanya. Jadi seolah-olah Pak Prabowo mengatakan bahwa nih ya, saya kutip dari Republika. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme, Indonesia gelap, kabur aja deh. Lu kabur aja loh. Emang gampang lu di situ di luar negeri. Di mana lu? Lu dikejar-kejar di situ lu begitu. Jadi Pak Prabowo mengatakan bahwa dia pernah berada di luar negeri dan itu adalah apa namanya? Apa yang dihadapi itu sulit gitu katanya. Nah, ketika dia kita tidak tahu ya, mungkin saja ini ada yang mengatakan bahwa itu mungkin yang dimaksud adalah Marcela Santoso. Ini apa orang yang kedapatan pengacara intelektual artinya yang kedapatan dia membayar wartawan gitu untuk menjelek-jelekkan kejaksaan dan kemudian juga membuat apa berita tentang Indonesia gelap apa dan sebagainya. Apakah dia yang dimaksud? Dan Tapi Marcela, walaupun itu sudah membantah Marcella sebenarnya kan itu pernyataan itu kan gitu. iya, dan Marcela ini bukan orang yang sangat terkenal begitu. Dan Dia nggak ada ngomong apa? jejaknya urusannya dengan aktivisme nggak ada, dia hanya pengacara biasa Iya, aja. Mm-mm. iya Yang betul. pengacara yang Dan snob juga kan gayanya kan gitu. hmm, Mm. iya. Kalau tidak karena ada kasus ini orang tidak mengenal dia, jadi saya rasa bukan Marcela ini yang dimaksud. Cuman seperti Republika misalnya menduganya demikian gitu Mas Hersu. Dan apa ya, apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo soal seperti ini hal yang seperti ada nada melecehkan gitu ya, Mm. bahwa ini Indonesia gelap ya udah lu kabur aja lu nanti di sana kan juga susah ada di luar negeri. Pak, kita ini sekarang sedang dalam kondisi banyak pengangguran, orang di PHK. Kalau menurut saya sudah deh kita mengakui saja, justru disupport, justru diberikan pendidikan, justru dibuka BLK itu Balai Latihan Kerja tuh dibuka sebanyak-banyaknya di tiap provinsi, di kabupaten, di apa namanya kota apa dan sebagainya. Rekrut orang-orang itu, rekrut para ahli untuk apa mengajari mereka supaya mereka itu tidak hanya sekedar menjadi asisten rumah tangga apa di pekerjaan yang paling bawah menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit dan sebagainya supaya mereka menjadi lebih ahli sehingga mendatangkan devisa loh. Mereka ini bisa mengirim kepada keluarganya daripada di sini kriminalitas makin meningkat. Mm. Kenapa ini harus hal seperti itu harus seperti semacam ada sinisme gitu sehingga kemudian lu nanti kalau di luar juga susah. Iya supaya nggak susah dilatih.
Hmm. Dilatih, kita punya kemampuan seperti itu. Seperti misalnya kita mengetahui banyak ahli pengelasan, apalagi yang bawah laut, dan kita termasuk nomor satu di situ. Karena memang orang Indonesia itu sabar-sabar gitu. Mereka demi untuk keluarga mereka itu bisa bersabar jauh dari keluarganya, dan mereka digaji itu sangat tinggi di luar. Akhirnya buat apa? Mereka membangun rumah di Indonesia. Kalau mereka membangun rumah, artinya itu bahan-bahan bangunan itu terjual. Coba lihat, tengok deh sekali-sekali ke bawah. Lihat toko-toko bangunan. Saya nengok karena di sekitar saya ini sebenarnya daerah yang masih tumbuh, daerah sekitar rumah saya ya, daerah masih tumbuh walaupun sudah padat, banyak sekali komplek baru, klaster baru, dan itu toko bangunan mengeluh. Mengeluh karena memang orang yang belanja itu sekarang tuh menurun, sangat-sangat menurun. Yang namanya tukang-tukang juga banyak yang kemudian kembali ke desanya, padahal di desanya juga tidak banyak yang bisa dikerjakan. Jadi artinya kalau seandainya ekonomi itu tumbuh, walaupun hasilnya karena hasil gaji mereka di luar negeri kan devisanya juga masuk ke kita. Dan apa yang dikatakan oleh Menteri Karding ini, saya melihat ya ini tanggal berapa ya? 1 bulan yang lalu, ternyata baru 1 bulan yang lalu, yaitu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding ini, eh, kalau menurut saya ini pernyataan yang sehat, yang ini anggota kabinet dari Pak Prabowo sendiri, dan Hmm. dia menyarankan untuk kabur, istilahnya untuk bekerja, Hmm. mencari berbagai cara untuk keluar negeri. Caranya seperti apa begitu? Yang dia sarannya dia mengatakan bahwa di Jateng aja di Jawa Tengah ada hampir 1 juta pengangguran yang belum terserap. Hmm. Terus kemudian Anda mahasiswa calon tenaga kerja yang tidak terserap, maka segera berpikir ke luar negeri. Ini kata kata menteri loh ini. Hmm. Eh, Kata Karding ini pada tanggal 26 Juni 2025. Hmm. Dengan jumlah pengangguran nasional yang mencapai 70 juta orang, coba bayangkan. Hmm. Ini kan tersembunyi pengangguran sebanyak ini ya. Ada yang terlihat jelas betul, ada yang tidak tidak terdata begitu. Nah, Karding menilai bahwa bekerja di luar negeri dapat menjadi salah satu solusi utama untuk mengurangi angka tersebut. Saat ditanya soal minimnya lapangan pekerjaan dalam negeri, Menteri Karding menilai itu kewenangan Menteri Ketenagakerjaan soal penyediaan lapangan kerja di dalam negeri memang. Dan tapi dia menegaskan bahwa tugas Kementerian P2MI adalah menjembatani WNI agar dapat bekerja dengan aman dan legal di luar negeri. Justru bekerja di luar negeri, jembatan kita menapaki karir lebih bagus, karir global. Jadi bekerja di luar negeri bukan pilihan alternatif. Kalau menurut saya ini pilihan paling utama untuk saat ini. Hmm. Kita banyak kalau semakin banyak ini kriminalitas di mana-mana. Anak yang masih umur belasan tahun saja sudah mencari menjadi pencuri, kakek-kakek, nenek-nenek pun jadi pencuri. Mungkin tidak melihat berita itu ya pemerintah ya. Ini terjadi di mana-mana dan ini akan kriminalitas akan semakin tumbuh kalau seandainya terjadi banyak pengangguran. Nah, ini sebetulnya sudah dilakukan loh oleh pemerintah sendiri. Kenapa dia harus mengingkari itu? Seperti misalnya ya, eh, di mana bisa mencari kerja di luar negeri? Ini dilansir dari Antara, pencari kerja dapat menggunakan fasilitas Kemnaker, yakni Karir Hub, sebagai salah satu platform penyedia lowongan pekerjaan di luar negeri. Platform ini dikelola oleh Kemnaker, bertujuan untuk semua jenjang pendidikan dari SMA, SMK sampai sarjana. Dengan menggunakan Karir Hub ini, pencari kerja dapat melihat kesempatan kerja di negara-negara yang sudah terafiliasi dengan Kemnaker seperti Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Brunei, dan Arab Saudi. Tapi sebelum melamar ada persiapan yang harus diperhatikan oleh para pencari kerja. Seperti misalnya kalau saya lihat itu adalah kursus-kursus keterampilan sebagai tukang, terus kemudian juga menjadi perawat, lansia, apa dan sebagainya. Dan juga itu tadi apa namanya keahlian-keahlian yang secara teknis, pertukangan, seperti ahli pengelasan, apa dan sebagainya begitu. Nah, ini semua bisa dilakukan kalau seandainya pemerintahnya sadar. Mereka tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Kan sekarang ini yang diharapkan adalah, yuk makan gratis, makan gratis. Dari makan gratis itu maka akan terserap banyak tenaga kerja. Tapi kan kenyataannya kita lihat kita memiliki anggaran berapa untuk terus menumbuhkan makan gratis itu tuh kan sangat pelan gitu. Sementara kalau yang ke luar negeri ini mereka dapat gaji juga tinggi, mereka dapat membiayai anaknya sekolah, mereka tetap dapat mengelola rumah tangganya dari jauh apa dan sebagainya begitu, dan kriminalitas di dalam negeri juga pasti menurun. Jadi kenapa Pak Prabowo harus menterinya sendiri pun menyarankan seperti itu, tapi dengan pernyataan Prabowo di Ya. acara PSI tersebut seperti apa namanya seperti
menolak begitu ya Mas Ya, Ersu, ya. soal kabur aja dulu. Dan ini banyak sekali ini secara intens ini saya lihat Manusia Merdeka saya Didu betul-betul mengkritik keras Pak Prabowo itu. Misalnya Betul. dalam cuitan terbarunya salah satunya misalnya saya bacakan nih Mhm. cuitannya Mhm. Manusia saya Didu ya. Dia Ya. menulis surat terbuka lah ini lewat akun X-nya. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, tema demo tagar Indonesia Gelap setahu saya adalah harapan kepada Bapak untuk memperbaiki kerusakan dan kemunduran bangsa yang dibuat oleh rezim Mhm. Jokowi, terutama korupsi. Jadi tidak Mhm. masuk akal koruptor membiayai yang anti kepada mereka. Semoga Bapak tidak mendapat masukan yang salah. Ya, ini memang dari ini logika falasi ini ya Mbak G. Ya, Mbak. Ya, yang Iya, disampaikan. ini logika yang sangat mudah untuk dibantah. Jadi saya menebak-nebak ini siapa yang Memberi membisiki materi. Pak Ya. Prabowo begitu? Siapa Hmm. yang orang yang ada di inner circle yang membisikkan ini dan orang itu pasti nggak tahu atau sengaja dibelokkan supaya Iya. Pak Prabowo membuat pernyataan yang nggak masuk akal supaya ditertawakan oleh orang-orang masyarakat luas begitu. Karena bagaimana mungkin seorang koruptor itu membiayai mahasiswa yang protes kepada koruptor? Selain protes kepada pemerintah, yang diprotes adalah, ayo Pak Prabowo berantas koruptor. Nah ini dibiayain oleh koruptor. Ya. Kan nggak mungkin begitu. Ya. Dan kita tahu, coba tengok deh video-video yang lawas begitu, video yang sudah lalu. Itu mahasiswa sering sekali membawa poster wajah-wajah koruptor yang kemudian Hmm. dibuat X Hmm. merah. Kalau tidak, kalau enggak dibuat berdarah-darah begitu mukanya berdarah apa minum darah seolah-olah di sini belepotan seperti vampir ya karena dia memakan darah rakyat, memakan apa namanya pajak yang seharusnya sampai ke rakyat tapi digelapkan apa dan sebagainya. Dan koruptor ini banyak adalah menterinya Pak Jokowi. Ya. Baik itu menteri, wamen, dan kemudian juga para pejabat di eranya Pak Jokowi. Jadi mereka yang membiayai Ya. maksudnya. Dan Hmm. jangan salah dari Gerindra juga ada kok koruptornya. Ini kan jadi apa namanya menjadi memukul diri sendirilah Ya. Ya. begitu. Oke. Selain soal ini apa yang kita ya emang yang belum kita bahas tadi ya. Iya, saat ini Mas Ersu, kalau saya melihat ini dari podcast lain ya, saya melihat dari Forum Keadilan TV itu menarik sekali ketika mengundang seorang analis begitu dari Drone Emprit. Dan ternyata Pak Oh, Jokowi, Ismail Fahmi ya maksudnya ya. betul, tapi yang ketika itu bukan Ismail Fahmi ya, salah Hmm. seorang analis seniornya dari saya lupa namanya, mohon maaf. Hmm. Tapi saya mengikuti itu dan kemudian memang saat ini posisi Pak Jokowi terhadap kasus ijazah palsu itu, dugaan Hmm. ijazah palsu itu memang sudah sangat-sangat di bawah Hmm. karena secara organik kalau melihat klaster cuitan-cuitan Hmm. atau apa namanya pernyataan dari netizen yang secara organik mereka itu sudah sangat mempercayai bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu palsu Saya dan kira kemudian ini ada terkonfirmasi ini ya sebenarnya yang kita juga baca ya. terkonfirmasi, Hmm. betul, terkonfirmasi di media sosial, ya. Hmm. Dan kemudian ada klaster kecil di sebelahnya itu yang salah satu pemimpinnya itu adalah buzzer besar ini adalah partai Sokmed, begitu yang kita tahu dulu ini adalah sebetulnya pengkritik Pak Prabowo, pengkritik Jokowi dan Hmm. kritikannya sangat-sangat pedas ini banyak sekali jejaknya. Tapi sekarang kan kita tahu sejak Pilpres kemarin dia menjadi buzzer besar dari 02 gitu dan kita Hmm. tahu ini siapa lagi kalau bukan Jokowi Gibran lah saya rasa Hmm. bukan dari pihak Pak Prabowo begitu Hmm. ya. Jadi Hmm. kan buzzer ini terbiayai. Dia pun pernah mengatakan saya kalau tidak dibayar berapa miliar ya ketika mengatakan 10 miliar atau apa saya nggak mau gitu. Walaupun itu hanya bercanda tapi kemudian itu dipercaya. Dan klaster kecil ini betul-betul kecil Mas Herstu. Hmm. Apa namanya dibandingkan dengan mereka yang mempercayai tentang ijazah Ya. palsu Jadi itu. dia tadinya Makanya pemain gede gitu ya, tapi begitu dia jadi buzzer bayaran, dia langsung ditinggalkan oleh followernya ya itu Mbak Gia. Hmm. iya betul. Dan kemudian ya yang terjadi ini salah satunya ini teman kita Pak Asyari Usman. Kita Hmm. tahu dia adalah seorang wartawan senior yang pernah 25 tahun bekerja di BBC London Hmm. begitu. Dan sekarang dia sudah pensiun dan saat ini dia menjadi pemimpin umum dari Freedom News. Itu salah satu kanal berita Hmm. online gitu ya. Hmm. Ini diserang habis-habisan kemarin Mas Irsu. Hmm. Memang Bang Asyari ini baru saja membuat tulisan lah begitu Hmm. ya, membuat tulisan tentang ijazah palsu begitu, yang judulnya coba saya baca judulnya adalah Profesor Sofyan Effendi cabut komentar tentang ijazah Jokowi, Hmm. persepsi palsu malah makin kuat. Itu judulnya seperti Hmm. itu. Sebenarnya tidak
terlalu menohok ya judulnya, Mm, tapi rupanya dan Bang Asyari ini sebenarnya sudah lama tidak menulis loh, mm, mm, jarang menulis gitu. Nah, Dia tinggal di Medan, dia suka bolak-balik ke London karena memiliki keluarga, masih ada keluarga yang di sana juga. Seorang wartawan internasional ini dihubung-hubungkan dengan HTI dan ini mm, dirundung betul, dibuat trendingnya kemarin, trending Asyari Usman itu ada di X Mas Hersud. mm, mm, Dan dari Freedom News sendiri juga ada gangguan koneksi yang saya nggak tahu ini seperti apa begitu ya, mm, apa namanya serangannya, mm, tapi yang jelas kalau saya lihat ini siapa saja sih yang apa merundung Pak Asyari atau Bang Asyari Usman ini nama-namanya nama yang biasa dan mm, buzzer mm, yang saya katakan ketika itu ada klaster Ayu, ada klaster Utami, ada klaster Dewi. Jadi nama yang pakai Dewi banyak, yang pakai Ayu banyak gitu ya. mm. Dan mereka seperti ini misalnya. Asyari Usman vokal di media tapi soal khilafah cuma diam 1.000 bahasa. Mali lebih konsisten, Bung. Dan kemudian di situ ada gambar Freedom News. Gimana Oh, bisa ngomongin khilafah tapi nggak berani ambil sikap? Asyari Usman kayaknya lupa sama tanggung jawabnya sebagai insan pers. Baca lebih banyak. Kemudian masih main muncul. khilafah ya. Ini sebenarnya main kuno banget anunya Iya, ya. Mm. betul, betul. Dan ini Bang Asyari ini bukan orang HTI ya. Ya. Dan ini trendingnya juga bot ya saya kira ya Mbak ya, bukan bukan. Sangat, sangat. Ini bot. Oh. Dari namanya saja Ani Purnamasari, Dian Ayu Zahara, Hmm. Lina Dara Utami, terus Hmm. kemudian Hmm. eh, misalnya ada Zainul Arifin, Citra Mega Utami, yang namanya pakai Utami aja banyak, yang Ya, namanya pakai Dewi saya kira banyak, kalau pakai kayak gini Ayu. sih diabaikan saja karena ini nggak menciptakan engagement apa-apa sebenarnya. Jadi mereka asik dengan dirinya sendiri. Ini echo chamber aja sih Mbak Agi, tapi memang Iya, volumenya gede. betul. Itu yang menuntun kita Mhm. untuk mendeteksi, oh rupanya sudah mulai turun lagi nih anggaran gitu, mengalir lagi dananya gitu ya. Tapi Jelas, ya ya. jelas. Tapi yang paling penting kan kalau di media sosial engagementnya ya, Mhm. menciptakan percakapan. Ini kan nggak percakapan, ini hanya Iya. di antara Ini mereka sendiri terjadinya saja. echo chamber memang Hmm, betul yes, kalau yang saya lihat. yes, Dan betul. teman-teman, ini kita untuk memberitahu teman-teman ya. Hmm, Teman-teman, kalau ada hal yang seperti ini, ada perundungan dan kita hmm, tahulah ini buzzer-buzzernya adalah buzzer-buzzer Mulyono atau Ternak Mulyono ini ya. hmm, Jangan sekali-sekali memberikan like atau memberikan komentar walaupun hati marah semarah apa begitu hmm, mendidih hmm, begitu ya. hmm, Karena yang mereka katakan itu adalah fitnah. Jangan sekali-sekali memberikan komentar di bawahnya. Atau dan Karena share itu juga akan jangan kan? memperbesar mereka. Nah, jangan di Betul. share juga gitu. Iya, jangan di-share. Tapi kalau memberikan komentar di luar akun-akun mereka ini, seperti misalnya saat ini saya dan Mas Hersu membicarakan ini Hmm, eh, di konten kita itu tidak menjadi masalah begitu. hmm, Dan ini akan menjadi perlawanan karena ada di klaster yang berbeda dengan mereka. Tapi ya. kalau kita masuk ke dalam akun-akun mereka itu akan memperbesar mereka. Oke, Mbak Agi, kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi Hmm. besok. Eh, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga Amin. agar sehat kita semua. Jangan terpengaruh godaan dan bujuk rayu Senak Mulyono. Kalau perlu baca ta'awudz sampai 3 kali Betul, supaya dijauhkan betul. dari itu tuh ya. Iya, iya. Dan setiap kali selain baca Hmm. tawud juga kita ucap astagfirullah Iya, gitu ya. istighfar, Sekali. istighfar. Oke, sampai ketemu lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.